Could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking all you boys. Hai teman-teman, welcome to my YouTube channel. Dalam video kali ini, aku akan membahas topik tentang entrepreneur nih. Teman-teman tahu nggak sih apa itu entrepreneur dan jenis-jenis entrepreneur? Kalau belum tahu, yuk simak video aku. Jadi teman-teman, entrepreneur atau dalam bahasa Indonesianya adalah wirausahawan adalah orang yang mampu mengubah ide baru menjadi inovasi yang sukses. Dalam kata lain, entrepreneur dapat mengubah ide di dalam pikirannya menjadi sebuah peluang usaha yang sukses serta bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah, kebanyakan orang keliru nih antara entrepreneur dengan entrepreneurship. Jadi, kalau entrepreneur itu adalah pelaku atau orang yang melakukan usahanya, sedangkan entrepreneurship adalah proses atau kegiatan dari usaha tersebut. Jangan salah lagi ya. Selanjutnya adalah karakter atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Yang pertama, seorang entrepreneur harus memiliki passion terhadap bisnis. Jadi, ketertarikannya terhadap bisnis akan membawa pengaruh positif terhadap keberlangsungan usahanya. Yang kedua adalah fokus terhadap produk dan pelanggan. Jadi, entrepreneur harus senantiasa membuat inovasi dalam produknya sehingga dapat menarik minat pelanggan. Yang ketiga adalah kemampuan mewujudkan suatu ide menjadi bisnis. Yang keempat adalah percaya diri dan berjiwa pemimpin. Jadi, seorang entrepreneur harus memiliki keyakinan nih bahwa apa yang dikerjakannya pasti membuahkan hasil. Serta, seorang entrepreneur juga harus bisa membangun networking untuk perkembangan usahanya, sehingga visinya dapat terwujud menjadi kenyataan. Selanjutnya adalah seorang entrepreneur harus tidak takut gagal dan berani mengambil resiko. Karena dalam melakukan suatu bisnis pasti ada namanya kegagalan. Setiap pembisnis yang sukses pasti ada cerita kegagalannya. Jadi, kita harus tetap berusaha dan pantang menyerah. Seorang entrepreneur juga harus memiliki sifat kreatif dan inovatif, serta berorientasi ke masa depan. Sehingga produk atau jasa yang ia tawarkan dapat tetap bertahan di perkembangan zaman. Itulah sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh seorang entrepreneur, karena ia tidak hanya melakukan sebuah bisnis, tetapi ia juga harus pandai mengenali produk, menentukan cara produksi, menyusun manajemen operasi, memasarkan produk, serta mengatur permodalan operasinya, sehingga bisnisnya dapat berjalan dengan lancar. Teman-teman tahu nggak sih kalau entrepreneur itu terdiri dari 4 jenis? Yang pertama, ada technopreneur. Yang kedua, digitalpreneur. Yang ketiga, ada intrapreneur. Dan yang keempat adalah ecopreneur. Yang pertama adalah technopreneur. Technopreneur adalah orang yang menjalankan bisnis dengan berbasis teknologi. Pada zaman teknologi seperti sekarang, technopreneur sangat berkembang, ditambah lagi zaman pandemi, jadi mengharuskan semuanya untuk serba online, termasuk berbelanja atau online shopping. Teman-teman tahu nggak sih kalau online shop juga termasuk technopreneur loh? Selain itu, masih banyak technopreneur lainnya, seperti Gojek, Bukalapak, Traveloka, dan Tokopedia. Dan ini adalah technopreneur sukses Indonesia. Jenis selanjutnya adalah digitalpreneur. Digitalpreneur adalah pengusaha yang berfokus pada perdagangan digital. Seorang digitalpreneur adalah entrepreneur yang menggunakan ICT sebagai media bisnisnya. Oleh karena itu, mereka harus menguasai bahasa-bahasa komputer. Singkatnya, seorang digitalpreneur adalah orang yang membuat aplikasi yang bisa dijual ke technopreneur, sehingga technopreneur dapat menjalankan usahanya. Contoh seorang digitalpreneur adalah Larry Page dan Sergey Brin. Mereka berhasil membuat aplikasi Google, dan mereka adalah seorang digitalpreneur yang sukses. Yang ketiga adalah intrapreneur.
Intrapreneur adalah pengusaha yang mengoperasikan usahanya dalam lingkup perusahaan. Intinya, pengusaha tersebut mengajak karyawan satu perusahaannya untuk membuka bisnis bersama. Seorang intrapreneur tidak perlu memikirkan modal. Ia hanya harus fokus pada ide kreatif dan inovatifnya. Sisanya akan ditangani oleh perusahaan. Contohnya adalah karyawan dari perusahaan Sony. Ia berhasil membuat ide untuk game PlayStation. Selanjutnya adalah perbedaan dari intrapreneur dengan entrepreneur. Jadi teman-teman di sini bisa dilihat ada 3 perbedaan dari intrapreneur dengan entrepreneur. Dari segi resiko dan kepemilikan perusahaannya. Yang keempat adalah ekopreneur. Ekopreneur adalah pengusaha yang bisa melihat peluang usaha dari keadaan lingkungan dan ekologi di sekitarnya. Terdapat juga keuntungan dan kerugian menjadi seorang ekopreneur, yakni sebagai berikut. Terakhir adalah contoh dari ekopreneur Indonesia, yakni yang pertama adalah Hidayat. Hidayat adalah seorang pelopor dari konsep waste management di Indonesia. Jadi ia berhasil mengurangi jumlah sampah pembuangan. Yang kedua adalah Fania Santoso. Fania berhasil mengubah sampah menjadi barang-barang yang berguna. Sekian penjelasan saya mengenai entrepreneur. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami dengan semaksimal mungkin. Terakhir, let's be an entrepreneur.